Oke, baik, kita lanjutkan ya. Oke, jadi kita punya kasus kedua yang kita tinjau, yaitu bagaimana distribusi temperatur pada plat tipis dua dimensi. Nah, karena kasusnya dua dimensi, sehingga Laplasiannya kita berisi turunan orde 2 parsial terhadap fungsi temperaturnya ya, seperti ini. Nah, di mana metode yang kita gunakan untuk memecahkan solusi dari fungsi T ini adalah dengan menggunakan metode separasi variabel. Jadi metode yang digunakan itu adalah metode separasi atau pemisahan variabel ya, yang sudah kita bahas contohnya sebelumnya. Hanya saja di contoh yang kita sudah terapkan di pertemuan sebelumnya itu untuk turunan orde 1 saja ya. Nah, jadi sekarang kita punya fungsi T yang merupakan fungsi X dan Y. Nah, ini kita pecah ya, sebagaimana yang kita lakukan di pembahasan kita sebelumnya. Menjadi dua buah fungsi, X besar ini sebagai fungsi X kecil dan Y besar sebagai fungsi Y kecil. Ya. Nah, baru kemudian kita masukkan ke dalam persamaan diferensialnya ya. Berarti kita punya sekarang di sini menjadi do kuadrat do X kuadrat dari XY ya, ditambah do kuadrat do Y kuadrat dari XY ini sama dengan 0. Nah, karena di sini Y-nya di suku pertama ini Y-nya konstan terhadap X, berarti bisa kita keluarkan ya. Persamaannya sekarang menjadi Y do kuadrat X do X. Ini saya kasih sedikit aksen supaya dia tidak sama dengan X kecil. Kemudian yang ini karena X-nya konstan terhadap Y, maka Y-nya bisa kita keluarkan. Sorry, X-nya bisa kita keluarkan karena X-nya konstan terhadap Y. Berarti di sini X do kuadrat X, sorry, do kuadrat Y, do Y kuadrat, ini sama dengan 0. Ya. Nah, agar setiap suku itu hanya mengandung suku dengan fungsi variabel yang sejenis, misalkan di suku pertama ini kita hanya mau fungsi X saja, X besar saja, di sini fungsi Y saja, maka kedua ruas kita bagi dengan XY ya. Ini bagi dengan X besar, Y besar. Nah, sehingga sekarang persamaannya kita punya ini menjadi seper X ya. Seper X besar do kuadrat X, do kuadrat X besar, do X kuadrat, ditambah seper Y, do kuadrat Y, do Y kuadrat, ini sama dengan 0 ya. Atau kalau suku kedua kita pindahkan ke ruas kanan, ini menjadi seper X besar, do kuadrat X besar, do X kuadrat, sama dengan minus seper Y, do kuadrat Y besar, do Y kuadrat. Ya. Nah, kita misalkan ini sama dengan suatu konstan, misalkan minus K kuadrat. Boleh apa saja ya, boleh positif K kuadrat, boleh juga, boleh minus K tanpa kuadrat, boleh juga. Tapi kenapa di sini dipilih minus K kuadrat? Ini sebenarnya hanya pilihan saja, supaya perhitungan kita bisa menjadi lebih sederhana ya, dibandingkan kalau kita pilih minus K saja. Ya. Jadi kita pilih, kita anggap suku ini itu sama dengan minus K kuadrat. Ya. Sehingga kalau kita masukkan ke sini dia memenuhi ya. Jadi kalau kita tuliskan di sini ini itu sama dengan minus K kuadrat dan yang ini itu sama dengan K kuadrat. Sehingga ketika dijumlahkan ini akan sama dengan 0, memenuhi ya. Ini sama dengan minus K kuadrat ya. Dari sini ini sama dengan ini. Kemudian yang ini sama dengan K kuadrat. Ini sama dengan ini ya. Jadi kita pisahkan dan kita akan selesaikan satu per satu ya. Kita akan cari solusi X-nya dan kita cari solusi dari Y-nya ya. K di sini adalah konstanta ya. Konstanta. Konstanta sembarang. Nah, sehingga di sini kita dapatkan dua persamaan. Persamaan pertama kita punya seper X besar do kuadrat X besar do X kuadrat sama dengan minus K kuadrat ya.
Dan yang kedua, kita punya 1/y besar kuadrat, do kuadrat y besar, do y kuadrat ini sama dengan k kuadrat. Jadi kita punya sekarang, kita sudah separasi fungsinya ya menjadi dua buah fungsi yang hanya merupakan fungsi satu variabel saja. Fungsi dari y dan x ya. Jadi kita punya dua fungsi ini sekarang yang akan kita pecahkan bagaimana solusinya ya. Nah, persamaan ini kita bisa sederhanakan menjadi bentuknya do kuadrat x besar, do x kuadrat ini sama dengan minus k kuadrat x besar. Kemudian yang ini bisa kita sederhanakan menjadi do kuadrat y, do y kuadrat sama dengan k y kuadrat. Nah, jadi dua persamaan ini akan kita pecahkan solusinya ya. Nah, bentuk persamaan seperti ini itu mempunyai solusi umum ya. Atau istilahnya tebakan solusi yang memenuhi persamaan-persamaan tersebut ya. Untuk bentuk persamaan seperti ini, maka dia mempunyai dua buah kemungkinan solusi, di mana kedua solusinya itu merupakan fungsi trigonometri ya. Jadi ada dua kemungkinan solusi. Yang pertama itu bentuknya adalah A sin kx, dan yang kedua adalah sebut saja B cos kx ya. Di mana A dan B itu adalah konstanta sembarang. Ini kita sebut persamaan 1, ini kita sebut persamaan 2. Kemudian untuk fungsi Y di sini, dia punya bentuk solusi umum. Jika bentuk persamaannya seperti ini, dia memiliki solusi berbentuk eksponensial ya. Di mana salah satu solusi umumnya itu bentuknya CE berpangkat KY, dan solusi yang kedua itu DE berpangkat minus KY. Sebut saja ini persamaan 3, ini persamaan 4. Jadi ini merupakan solusi umum dari bentuk persamaan seperti ini ya. Untuk X solusinya adalah trigonometri, yang ini adalah bentuk eksponensial. Nah, ini bisa kalian coba uji ya. Misalkan kita ambil saja contoh misalkan A sin kx. Kalau kita masukkan ke persamaan ini maka dia akan memenuhi ya. Kalau kita misalkan masukkan ke sini ya, berarti kita akan punya do x itu sama dengan, berarti akan sama dengan KA cos kx ya. KA cos kx. Turunan A sin kx terhadap x berarti K-nya keluar, KA, kemudian turunan dari sin kx terhadap x berarti cos kx. Berarti turunan keduanya, ini kita turunkan lagi ya, berarti akan sama dengan K kuadrat A, kemudian turunan dari cos kx adalah minus sin x, berarti minus sin kx. Nah ini tidak lain adalah x itu sendiri ya, berarti ini sama dengan minus K kuadrat x ya. Jadi solusi ini ketika dimasukkan ke dalam persamaan dia akan begitu juga dengan cos kx ya. Kalau kita dimasukkan dia akan memenuhi. Nah, sama halnya untuk yang solusi untuk y ya, untuk bentuk persamaan seperti ini. Cirinya itu dia di sini positif, di sini negatif ya. Kalau dia positif di sini maka fungsinya adalah eksponensial ya, dia fungsi eksponensial. Karena kalau kita turunkan, kita masukkan misalkan kita pilih persamaan 3 kita masukkan ke sini, maka kita punya do y kecil itu sama dengan K CE pangkat KY, kemudian turunan 2 kalinya do kuadrat Y besar do Y kuadrat, berarti ini sama dengan K kuadrat CE pangkat KY. Nah ini tidak lain adalah Y itu sendiri, berarti ini sama dengan K kuadrat. Jadi dia akan sama halnya untuk yang persamaan 4 kalau kita masukkan ke dalam solusi ini. Ya. Jadi solusi umum untuk X adalah ini, dan solusi Y yang umum yang mungkin adalah persamaan 3 dan 4. Nah, jadi bisa kita tuliskan bahwa solusi dari X itu merupakan bisa salah satunya, bisa A sin kx saja, atau bisa B cos kx saja, atau kombinasi linear dari keduanya. Bergantung nanti syarat batas yang kita punya. Ya. Kemudian yang Y juga sama, solusinya bisa saja salah satunya bisa C saja, CE pangkat KY, bisa DE pangkat minus KY saja, atau bisa kombinasi linear keduanya. Sehingga solusi umum dari T-nya itu bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi T fungsi dari X dan Y itu merupakan perkalian antara fungsi X dan fungsi Y besar. Atau sama dengan, ini bisa kita tuliskan menjadi
A sin KX ditambah B cos KX dikali dengan CE pangkat KY ditambah dengan DE pangkat minus KY. Nah, inilah bentuk solusi umum dari kasus plat tipis ya, di mana A, B, C, dan D itu merupakan konstanta yang bisa kita ketahui nilainya dengan memasukkan syarat batasnya. Ya. Jadi bentuk khusus dari fungsi temperaturnya itu bergantung dari syarat batasnya. Ya. Nah, bagaimana caranya ya? Tinggal kita masukkan syarat batasnya ke dalam persamaannya ya. Misalkan contoh yang di atas tadi, kita punya kondisi-kondisi ya. Misalkan di titik X sama dengan 0, di titik Y sama dengan 0 di sepanjang X, itu suhunya 100 derajat Celcius, dan di sisi yang lain itu 0 derajat. Ya. Nah, nanti kita akan tuliskan bagaimana syarat batas yang diperoleh dari gambaran kasus ini. Ya. Nah, jadi kita punya solusi temperaturnya sekarang seperti ini ya. Nah, sehingga kalau ini kita bongkar, kita bisa bongkar solusinya ini, kita kalikan saja setiap suku, maka akan ada 4 buah suku yang mungkin dari kombinasi solusi antara X dan Y ini ya. Jadi bisa kita bongkar sekarang, kita tuliskan saja TXY-nya itu bisa terbagi atas 4 buah kemungkinan solusi ya. Solusi yang pertama itu kita kalikan antara A sin KX dan CE pangkat KY ya. Jadi solusi yang pertama A sin KX dikali dengan CE pangkat KY. A dikali C adalah konstanta sehingga kita bisa definisikan konstanta yang baru ya. Misalkan A ya. Jadi A E pangkat KY sin KX ya. Di mana A itu adalah AC ya, di mana A itu sama dengan AC. Ini kita sebut persamaan 5. Kemudian yang kedua, A sin KX dikali dengan DE pangkat minus KY. A dikali D, kita sebut saja sama dengan B ya. Berarti kita punya B E pangkat minus KY dikali dengan sin KX. Di mana B ini adalah A dikali D. Sebut saja persamaan 6. Kemudian yang ketiga, B cos KX dikali dengan CE pangkat KY ya. Kita sebut saja B dikali C itu sama dengan C kecil, berarti C E pangkat KY dikali dengan cos KX, di mana C itu adalah B besar dikali C besar, kita sebut sebagai persamaan 7. Dan yang terakhir D E pangkat KY dikali dengan minus KY dikali dengan cos KX, di mana D itu adalah B dikali dengan D. Jadi konstantanya kita redefinisi ulang ya. Tidak masalah ya, karena kita belum tahu nilai konstantanya seperti apa. Jadi kita punya 4 buah kombinasi seperti ini. Jadi kita bongkar perkalian 2 buah solusi di atas menjadi persamaan ini. Nah, sehingga sebenarnya solusi dari T-nya itu adalah persamaan 5 ditambah dengan persamaan 6 ditambah persamaan 7 ditambah persamaan 8 ya. Jadi bentuk solusi umumnya kalau kita jabarkan adalah kombinasi linear dari keempat buah persamaan ini. Ya. Nah, di mana selanjutnya kita akan cari konstanta A, B, C, dan D yang mungkin dengan adanya syarat batas yang di atas. Ya. Oke, saya kira untuk sesi pertama cukup sampai di sini. Selanjutnya kita akan masukkan syarat batas ke dalam solusi umumnya.